Selamat datang di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Hai, perkenalkan, nama saya Tiwi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kalian tahu tidak apa itu merek? Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, bisa berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Fungsi pemakaian merek. Yang pertama, sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Yang kedua, sebagai alat promosi, sehingga untuk mempromosikan hasil produksinya cukup menyebutkan mereknya. Yang ketiga, yaitu sebagai jaminan atas mutu barangnya. Dan fungsi yang terakhir sebagai penunjuk asal barang atau jasa yang dihasilkan. Jangka waktu perlindungan. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Nah, kalian tahu pendaftaran merek itu fungsinya untuk apa? Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Juga sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Selanjutnya, sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang atau jasa sejenisnya. Ada juga loh merek yang tidak bisa didaftarkan. Jika merek tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Merek yang didaftarkan sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Yang ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis. Juga memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi, tidak memiliki daya pembeda dan atau merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran merek? Yang pertama, mengajukan permohonan pendaftaran dalam rangkap 2 yang diketik dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan formulir permohonan yang telah disediakan pada surat permohonan pendaftaran yang memuat tanggal permohonan, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Warna-warna jika merek yang didaftarkan menggunakan unsur warna. Yang kedua, fotokopi KTP. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri, sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia. Biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya. Yang ketiga, fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum. Yang keempat, fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang atau merek kolektif. Selanjutnya, surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan. Dan yang keenam, tanda pembayaran biaya permohonan.
Yang ketujuh, 10 helai etiket merek. Ukuran maksimal 9x9 cm dan minimal 2x2 cm. Dan yang terakhir, surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya. Nah, kalian tahu tidak berapa biaya yang dikeluarkan untuk pendaftaran merek? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak dijelaskan sebagai berikut. Untuk usaha mikro dan usaha kecil, secara elektronik atau online, per kelas dikenai biaya sebesar Rp500.000. Dan untuk non-elektronik atau manual, per kelas dikenai biaya sebesar Rp600.000. Sedangkan untuk umum, secara elektronik atau online, per kelas dikenai biaya sebesar Rp1.800.000. Dan secara non-elektronik atau manual, per kelas dikenai biaya sebesar Rp2.000.000. Selanjutnya, mengenai perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. Untuk jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai berakhirnya perlindungan merek, bagi usaha mikro dan usaha kecil, secara elektronik atau online, per kelas dikenai biaya sebesar Rp1.000.000. Dan secara non-elektronik atau manual, per kelas dikenai biaya sebesar Rp1.200.000. Untuk umum, secara elektronik atau online, per kelas dikenai biaya sebesar Rp2.250.000. Dan secara non-elektronik atau manual, per kelas dikenai biaya sebesar Rp2.500.000. Sedangkan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan setelah berakhirnya perlindungan merek, usaha mikro dan usaha kecil secara elektronik atau online, per kelas dikenai biaya sebesar Rp2.000.000. Dan secara non-elektronik atau manual, per kelas dikenai biaya sebesar Rp2.400.000. Dan untuk umum, secara elektronik atau online, per kelas dikenai biaya sebesar Rp4.500.000. Dan secara non-elektronik atau manual, per kelas dikenai biaya sebesar Rp5.000.000. Mudah dan jelas kan? Yuk kembangkan usaha dan jangan ragu untuk mendaftarkan merek dagang Anda. Kami, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, siap melayani Anda.